Bapak rahimakumullah, contoh Rasul menyebut ada 3 orang yang Rasul gambarkan kelak di yaumul qiyamah. Yang pertama, orang yang gemar berinfak sampai hartanya habis diinfakkan. Yang kedua, orang yang meninggal di medan perang sampai meninggalnya saja di saat berperang. Yang ketiga, orang yang setiap waktu baca Al-Quran. 3 ini luar biasa, Masya Allah. Tapi Allah katakan yang hartanya habis diinfakkan diponis masuk neraka. Orang itu protes, kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Sementara kita semua tahu seorang wanita Bani Israel hanya memberi air ke seekor anjing, masuk surga. Bahkan bukan pakai cup ini lagi, pakai kaos kakinya. Ya itu Masya Allah. Allahu a'lam gitu. Itu Masya Allah, masuk surga. Oke, ini berinfak untuk manusia. Rasul mengatakan fi kulli kabdin rabbin ajrun. Di setiap makhluk yang jantungnya berdenyut ada nilai pahala. Kucing lewat, kita tahu tuh liar kucing, kita kasih itu makanan di depan rumah, dapat pahala. Masya Allah. Bahkan mangganya Pak Lutfi berbuah, Pak Lutfi biarkan saja, dimakan oleh kelelawar, sedekah. Itu Pak Kres pulang pingin ngambil 5 kilo, sedekah. Itu tetangganya ngelihat aja sedekah. Itu Masya Allah. Besok-besok langsung berbuah. Amin. Ya, itu sedekah. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, ketika kita berhaji, begitu banyak pelajaran yang bisa kita petik. Orang membagi air luar biasa. Itu kalau haji di Indonesia, itu kesempatan orang jualan air. Di sana enggak jualan air, malah orang berlomba-lomba memberikan air yang luar biasa. Ya, itu Masya Allah. Kalau ibu dan bapak jamaah rahimakumullah, di masjid-masjid muncul kulkas, kayaknya aneh gitu ya. Di sana menjadi inspirasi, di Al-Mu'min bikin kopi shop. Nah, jamaah boleh bikin kopi, dapat kopi. Sekarang kan masjid-masjid begitu ya. Itu Masya Allah, apalagi masjid-masjid yang ada di rest area tol. Itu yang contoh di Cirebon tuh bagus tuh, sebelum masuk tol Cirebon. Itu masjid Jasa Marga. Oh bagus sekali, air minumnya bagus, kopi shopnya ada, musafir bisa bikin kopi di situ. Itu Masya Allah. Kalau kembali yang kedua, ketika Allah vonis masuk neraka, dia protes. Allah bilang, betul, tapi engkau ketika berinfak niatnya bukan karenaku, tapi karena engkau ingin disebut jawadun, orang dermawan. Niatnya yang mati syahid disebut engkau berperang bukan karenaku, tapi karena engkau ingin dikatakan syuja, seorang pemberani pahlawan, dapat sertifikat pahlawan nasional. Itu Masya Allah. Yang ketiga, yang baca Quran, 1 huruf 10 kebaikan. Orang yang rajin membaca Al-Quran kelak akan memasangkan mahkota di kepala orang tuanya. Ternyata Allah vonis masuk neraka. Allah bilang, karena engkau membaca Quran, niatnya bukan karenaku, tapi karena engkau ingin sebagai qari. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka ibu dan bapak, ketika kita baca Al-Quran, kita menemukan ayat fa'idha qara'tal Quran fasta'id billah. Bila engkau hendak membaca Al-Quran, hendaklah ta'awud dulu kepada Allah. Muncul pertanyaan dalam buku fikih,
kapan kita ta'awud? Sampai ada menyebut sebelum baca dan sesudah baca. Sebelum baca tentu proteksi. Niat awal kita betul-betul ikhlas. Nah, yang kedua, kenapa setelah baca ta'awud? Apa fungsinya? Bisa jadi awal kita baca ikhlas, tadi itu Pak Indra ikhlas insya Allah bacanya. Tahu-taunya orang manggut-manggut dengar qad aflahal mu'minun. Luar biasa Pak Indra, kok pas milihnya gitu ya. Gitu. Allah goda di tengah kita baca Quran. Setelah baca Quran niatnya lain. Muncul yang namanya riya ataupun takabur, sehingga dengan ta'awud itu terproteksi dari awal sampai selesai. Ya Masya Allah. Pak Haji Rauf lagi tilawah, baru dapat setengah juz, dengar assalamualaikum, kayaknya Pak RW nih yang datang. Bukan rahasia. Aman nih. Lagi WL. Aja nggak tahu tuh. Itu Masya Allah. Volumenya lain. Ya Masya Allah. Maka imam sholat itu tidak lebih utama terkadang, lebih utamaan makmum. Kenapa? Godaan imam besar. Saat baca ayat wa amma man utiya kitabahu bisimalihi fayakul, ada terdengar oleh imam yang terisak, nangis terharu dengan isi ayat. Tuh, kalau aneh jadi imam. Kalau makmum kan enggak, senyap aja. Ya itu Masya. Maka kan muncul utamaan mana marbot dengan imam. Tapi umat lebih perebutan jadi imam daripada marbot. Ya kan gitu. Padahal Masya Allah, nyamannya jamaah sholat karena bersih-bersihnya marbot. Nyamannya imam di depan karena marbot. Sementara imam dia bertanggung jawab atas makmumnya, dan makmum tidak punya tanggung jawab terhadap imam. Imamnya mulia itu urusan imam. Itu. Tapi makmum terganggu kehusuan sholatnya karena kepanjangan bacaan ayatnya. Makanya Ustaz Firanda pernah bilang, kenapa sholat berjamaah itu 27 derajat lebih utama dibanding yang sholat sendiri. Kata beliau, Allahu Akbar, baru mau husu, sebelah angop habis makan jengkol. Allahu Akbar. Makanya kan Rasul katakan, siapa di antara umatku yang baru makan bawang, jangan dekat-dekat dengan masjidku. Kata Ustaz Firanda, Allahu Akbar, pas sujud, ya Allah keringat sebelahnya. Kan gak mungkin untuk membatalkan salatnya, terus saja. Meskipun begitu, itulah maka salat jamaah lebih utama 27 derajat, kata Ustaz Firanda. Kelas kembali ibu dan ummahat ya, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peranan niat itu sangat penting. Maka yuk hadirkan niat sebelum kita melakukan sesuatu. Luruskan kembali jarum hati kita saat kita melakukan sesuatu. Karena niat itu menjadi syarat diterima atau tidaknya amal kita. Ini satu. Yang kedua, urgensi niat di dalam Islam. Niat itu yang menjadi garis demarkasi satu aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim. Masya Allah. Kalau ibu dan ummahat, afwan ya, kita sudah mulai terbiasa, dan mudah-mudahan Allah jaga kebiasaan baik kita sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki.
Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita sedang sujud di masjid. Amin. Masya Allah. Itu kan indah luar biasa. Masya Allah. Ibu dan bapak rahimakumullah, ya mohon maaf. Saat subuh kita semua tahu ada qobliyah subuh 2 rakaat yang nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ketika Pak Ari ke Masjid Az-Zahidin masuk, kemudian sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat ini sholat apa? Mungkin tahiyatul masjid, mungkin qobliyah subuh, kan begitu? Mungkin juga syukur. Yang membedakan adalah maka ketika ibu dan bapak manasik, kami sampaikan ada 3 jenis haji. Ada haji ifrad, ada haji qiran, ada haji tamattu. Haji ifrad gak harus bayar dam 1 ekor kambing, lumayan 500 real. Ya kan gitu, gak keluar. Kalau qiran dan tamattu wajib bayar dam. Rasulullah ketika berhaji qiran, maka muncul dalam hati kita, kita qiran kayak Rasulullah. Apalagi kalau baca soal Baqarah, wa atimul hajja wal umrata, artinya qiran itu, Bu. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan ma'an. Tapi ketika dipaparkan, orang yang haji qiran datang ke kota Mekah tanggal berapa, berumrah pakai baju ihram, selesai sa'i tidak boleh ganti baju ihramnya sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Ya kalau 10 hari lumayan, harus jaga larangan ihram lagi. Ya waktu itu kan Pak Marman masih muda. Ya Pak Marman ya. Masih. Yang jaga teman kamarnya. Ya kan gak kebayang 20 hari jaga ihram. Masya Allah. Kelas. Maka kesepakatan waktu manasik tamattu saja. Datang berumrah, selesai umrah tahallul, ganti baju biasa, nunggu tanggal 8 baru pakai baju. Yang membedakan adalah niatnya. Maka nggak boleh keliru. Labbaik Allahumma umratan. Tanggal 8 labbaik Allahumma hajjan. Ya Masya Allah. Kelas. Ibu dan bapak rahimakumullah. Tapi Pak Ari beda. Sekarang beliau sudah ketemu dengan hadis Rasulullah yang menyatakan sholat 2 rakaat sebelum subuh nilainya lebih baik dari unta yang kemerah-merahan. Tapi pas masuk hanya selisih 2,5 menit. Mau qomat, tahiyatul masjid atau qobliyah, gitu. Tahiyatul masjid atau qobliyah. Muncul pertanyaan, boleh nggak menggabungkan niat dalam satu aktivitas? Ya, dan satu aktivitas. Besok Idul Adha, insya Allah Pak Marman akan kolektif kita semua Idul Adha bareng-bareng, kemudian kita cari tempat untuk kita distribusikan daging Idul Adha-nya. Daftar satu demi satu. Masya Allah. Kelas. Ternyata pas bawah you daftar 1 ekor sapi. Amin ya Allah. Amin ya Bu ya. Boleh gitu. Yang lain ber7, beliau 1. Amin. Bisa. Jadi sehatnya balik bawah ya, insya Allah. Itu Masya Allah.